Salam, tentu dalam keadaan sehat sejahtera, perlindungan Tuhan Yesus Kristus. Semua pemirsa YouTube dimanapun berada, selamat berjumpa kembali di program channel MPS Ministry. Saya Evangelis Mindo Siombing STH. Kali ini saya akan membahas tema bahasa roh, kelanjutan daripada minggu yang lalu, yang mengulas pembahasan daripada pendeta Esra Soro. Kali ini video yang saya ambil adalah video yang beberapa tahun yang lalu, yang dia sudah share di YouTube tentang pembahasan bahasa roh. Di sini saya melihat dan mengamati dan meneliti secara akademik bahwasannya penafsiran yang digunakan belum memenuhi standar syarat penafsiran secara teologi. Jadi sebelumnya mari kita saksikan untuk lebih detail lagi bagaimana dia menafsirkan pokok pembahasan bahasa roh yang secara alkitabiah menurut tafsiran beliau. Mari kita saksikan video berikut ini. Ya, penanya berikut adalah Emilia di Pitai. Pak, saya mau tanya seperti apa itu bahasa roh? Apakah seperti bahasa-bahasa yang diartikan seperti bahasa Indonesia atau bahasa lainnya, atau bahasa yang tidak dimengerti? Dan kuasa seperti apa yang Tuhan berikan kepada orang-orang yang diutus untuk melayani? Istilah bahasa roh itu dalam bahasa Yunani adalah glossolalia. Dan kata glossolalia ini sebenarnya berasal dari dua kata, yakni glossa dan lalein. Glossa itu berarti lidah, dan sebagai satu organ dari tubuh kita. Dan istilah ini dalam Alkitab itu muncul di dalam beberapa kitab, ya. Misalnya di dalam Markus pasal yang ke-16, dalam Kisah pasal 2, pasal 10 dan pasal 19, dan juga dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 sampai 14. Itu glosa. Sedangkan atau kata glosa itu juga, ya, itu sama pengertiannya dengan bahasa. Beberapa kali dalam Perjanjian Baru istilah ini dimaksudkan sebagai bahasa manusia secara umum. Jadi sesungguhnya bahasa atau glossolalia atau glossolalia itu sesungguhnya itu adalah bahasa manusia, bahasa yang ada di dunia ini yang digunakan hari-hari. Itu bahasa yang dikenal dan bukan bahasa aneh, bukan bahasa surgawi atau satu bahasa ekstatik seperti yang seringkali kita dengar di dalam gereja-gereja tertentu, sikila dan sebagainya. Itu satu ricuhan yang tidak diketahui apa maksudnya. Nah, pengertian semacam ini bahwa itu bahasa sungguh-sungguh itu didukung oleh beberapa fakta dalam Alkitab. Pertama adalah di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua. Itu dalam Kisah 2 dikatakan bahwa setelah penuh dengan Roh Kudus, murid-murid lalu berkata-kata dalam bahasa lain, seperti yang diberikan Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Nah, bahasa apa? Apakah ini bahasa surgawi? Apakah ini bahasa ekstasi yang tidak dikenali? Sama sekali tidak. Bahasa-bahasa lain yang dikatakan mereka itu dinyatakan dalam Kisah 2 ayat 9 sampai 11, yaitu bahasa Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, dan Roma. Dan ini adalah bahasa-bahasa yang ada di dunia ini. Ini bukan bahasa surga yang dikenali, dimengerti oleh para pendengarnya. Karena itu dalam Kisah 2 ayat 8 dikatakan begini, bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Selain itu, Kisah 2 ayat 6 sampai 8 ini menggunakan kata-kata diakletos. Kalau Kisah 2 sampai 6 ayat 8 ini ada kata bahasa, ya. Masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Itu kata diakletos dipakai. Lalu ayat 8, masing-masing mendengar kata-kata dalam bahasa kita sendiri, kata diakletos. Nah, kata diakletos ini berarti dialek atau logat. Jadi ini jelas adalah bahasa manusia dan logat manusia. Yang kedua, kalau kita memperhatikan dengan seksama, ternyata bahwa di seluruh kitab Kisah Para Rasul, istilah Yunani untuk bahasa roh yaitu glossa selalu ditulis dalam bentuk jamak.
Karena bentuk jamak menjadi glossize, yang berarti keanekaragaman bahasa. Dari bentuk jamak ini jelas menunjuk kepada satu bahasa yang dikenal. Seorang yang namanya John MacArthur, dia mengatakan ricuhan atau bahasa yang tidak dimengerti tidak mungkin muncul dalam bentuk jamak, karena bentuk seperti itu tidak mungkin jamak. Ricuhan tak mungkin digolongkan lebih dari satu. Nah, karena ini bentuk jamak ini selalu muncul dalam kitab 1 Korintus dan juga kitab Kisah Para Rasul, maka ini harus diartikan sebagai bahasa sungguh-sungguh, bukan satu ricuhan yang tidak dikenal. Lalu yang ketiga adalah 1 Korintus pasal 12 ayat 10. Ketika Paulus mengacu pada penafsiran bahasa roh, dia menggunakan kata hermeneo. Ya. Kata hermeneo mengatakan bahwa kalau ada orang berbahasa roh, harus ada yang menerjemahkannya. Nah, kata menerjemahkan ini memakai kata bahasa Yunani hermeneo, dan hermeneo ini berarti terjemahan. Nah, karena ini dibicarakan dalam masalah terjemahan, maka itu pasti bahasa yang dikenali dan dimengerti baru bisa diterjemahkan. Kalau bahasanya tidak dikenali, bahasanya hanya ricuhan, bahasa ekstatik, bla 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 dan seterusnya, lalu apa yang perlu diterjemahkan dalam bahasa seperti itu? Nah, karena ini terjemahan, maka itu harus bahasa sungguh-sungguh. Dari data-data ini kita harus simpulkan bahwa bahasa roh atau bahasa lidah yang sesungguhnya menurut konsep Alkitab itu bukan satu bahasa dari luar dunia ini, bukan satu bahasa surgawi, bukan satu bahasa ekstasik yang mengeluarkan suara-suara bunyi-bunyi aneh dan desisan-desisan yang tidak dikenal secara berulang-ulang seperti mantra, seperti yang terjadi tren saat ini. Itu bahasa biasa. Charles Riley, dia mendefinisikan bahasa roh atau bahasa lidah itu sebagai kemampuan yang diberikan Allah untuk berbicara dalam satu bahasa dunia yang tidak dikenal oleh orang yang berbicara. Kalau demikian muncul pertanyaan, nilai supranaturalnya di mana dari bahasa roh? Nilai supranaturalnya atau nilai adikoordinatnya adalah terletak bukan pada jenis bahasanya, melainkan kemampuan berbicara bahasa-bahasa itu tanpa dipelajari sebelumnya. Jadi ini sama seperti ada anak lain yang tiba-tiba berbahasa Spanyol tanpa mempelajarinya lebih dulu. Walaupun mungkin orang yang mendengarnya tidak mengerti bahasa Spanyol, namun bahasa Spanyol itu ada di dunia, digunakan oleh orang Spanyol dan bukan bahasa dari luar dunia. Bahasa roh Alkitabiah adalah bahasa seperti Oke. Kita telah menyaksikan sesi video yang telah diulas Bapak Pendeta Ezra Soru beberapa tahun yang lalu. Jadi dia memberi suatu tafsiran, belum menggunakan tafsiran standarisasi syarat untuk menafsir. Karena kita tahu di dalam akademik penafsiran harus melihat histori yang pertama. Yang kedua, kita harus melihat grammar tata bahasa tersebut. Yang ketiga, kita harus melihat konteks jauh dan dekat. Yang keempat, kita harus melihat struktur susunan daripada bahasa tersebut. Kita umpamakan satu bingkai penafsiran saat ini, kita mengacu kepada bahasa roh. Bahasa roh berarti ada terambil di dalam Kisah Para Rasul pada saat pencurahan Roh Kudus. Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13 dan seterusnya. Acuan penafsiran kita berfokus kepada Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Perlu kita lihat sejarah penafsiran tersebut. Kalau kita lihat dari historis ataupun sejarah, peristiwa tersebut adalah peristiwa murid-murid Yesus dan kepada Yesus. Artinya hubungan manusia kepada Allah. Apa yang disampaikan Allah kepada manusia tersebut? Perlu kita tahu, yang disampaikan Tuhan Yesus pada saat itu sebelum pencurahan Roh Kudus adalah perintah amanat agung. Perintah amanat agung yang tertulis dalam Matius 28 ataupun dalam Markus 16, bahwasannya, pergilah, jadikanlah segala bangsa muridku. Aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Tanda-tanda ini akan menyertai engkau. Engkau dapat berbahasa roh atau berbahasa baru. Engkau dapat menyembuhkan yang sakit.
engkau dapat mengusir setan-setan. Itulah histori sebelum Yesus terangkat ke sorga. Artinya dia menyampaikan suatu misi, memproklamirkan suatu pesan kepada muridnya supaya menyampaikan berita kabar baik sampai ke ujung bumi. Jadi secara histori, hubungan manusia dan kepada Allah atau hubungan Yesus kepada muridnya, perlu kita ketahui bahwasannya tanda-tanda yang menyertai bahasa roh itu diberikan kepada orang percaya. Tanda-tanda bahasa lidah itu diberikan kepada orang percaya. Jadi kalau kita ulas pendapat ataupun tafsiran Bapak Pendeta Esra Soro yang mengatakan bahasa roh tersebut adalah bahasa yang dari manusia ini sekarang ini, adalah bahasa yang ada saat ini. Kalau dia mengacu dengan definisi istilah atau penekanan penafsirannya seperti glosa lalia, glosa artinya lidah, lalia adalah berbicara atau berkata-kata atau kata kerja menurut bahasa Yunani. Terus penekanannya kepada dialektos dalam Kisah Para Rasul 4 ini. Dialek artinya orang yang mendengar intonasi bahasa atau dialek bahasa tersebut adalah bahasa yang hadir di sana orang-orang percaya. Itu adalah penekanan bahasa, tidak menjadi suatu ukuran penekanan dialek ataupun definisi istilah. Tapi kita perlu sorot pertama adalah sejarah. Sejarah Yesus memerintahkan bahwasannya dia akan menyertai para murid, para rasul dengan tanda-tanda yang menyertainya, yaitu amanat agung yang berhubungan dengan amanat agung, dapat mengusir setan, dapat berbahasa baru, dapat menyembuhkan orang sakit. Jadi konteks sejarah, hubungan sejarah dalam penafsiran ini, dalam Kisah Para Rasul 2 ini jangan dilupakan ataupun jangan dihilangkan. Itu yang pertama. Yang kedua, grammar, tata bahasa. Tata bahasanya perlu kita cermati. Sebelumnya kita akan baca dulu di sini untuk mencermati tata bahasanya dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 1 sampai 13. Saya akan bacakan terlebih dahulu supaya kita dapat menelitinya, membedah tafsiran itu keliru. Saya bacakan terlebih dahulu. Pentakosta. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di situ, di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk, dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang-orang banyak. Mereka bingung kepada mereka, masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang dan heran, lalu berkata, bukanlah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Persia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea, dan Kapadokia, Pontus, dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir, dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun pengadut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Jadi kalau kita lihat susunan grammar daripada tata bahasa di sini, untuk mengacu atau memenuhi syarat standar penafsiran di poin kedua yaitu grammar, kita harus melihat di sini yang hadir adalah orang-orang percaya. Di sini adalah yang hadir pada saat hari Pentakosta, rasul, 12 rasul dan 120 murid, dan ada lagi
orang-orang yang hadir di sana. Bukan semuanya orang yang percaya, ada juga yang mengejek di sini, menyindir. Mereka itu sedang mabuk anggur manis. Yang itu untuk penambah pengacuan penafsiran. Selanjutnya, kalau kita lihat di sini tadi ayat yang ke-6, ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak, mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Jadi penekanan Bapak Pendeta Ezra Soro adalah penafsirannya di sini dialektos, intonasi bahasa daerah yang hadir pada saat di sana, berbagai suku, bangsa dan bahasa hadir di sana, termasuk yang tadi saya bacakan di situ. Kalau kita lihat di sini, mereka mendengar sesuatu, bunyi bahasa mereka. Kalau kita telusuri lagi, mereka mendengar bahasa mereka pada saat yang hadir pada yang hadir di sana. Jadi kata mendengar di sini adalah belum tentu melihat, dan pasti tidak melihat karena kita tidak tahu, Alkitab tidak mencatat berapa jarak mereka antara para rasul yang berdoa di sana dengan para suku bangsa yang hadir di sana. Kan kita tidak ada melihat di Alkitab dicatat, tapi kita mengambil di sini apa yang dicatat Alkitab, mendengar tetapi tidak melihat. Mereka di sini tidak melihat, hanya mendengar saja apa vokal yang diucapkan di sana pada saat Rasul menerima pencurahan Roh Kudus, pada saat Rasul berkata-kata dengan bahasa roh atau bahasa lidah. Kita kan tidak mengetahui di sini, tapi Alkitab mencatat hanya sebatas mendengar, berarti tidak melihat mereka apa vokal yang diucapkan. Contoh, saya mengucapkan oh, berarti oh yang saya ucapkan saat ini, para pemirsa melihat vokal yang saya ucapkan adalah huruf O. Kalau di sini para yang hadir di sana menyaksikan pencurahan Roh Kudus, para orang-orang yang percaya, orang beriman, mereka mendengar, mereka berkata-kata dengan bahasa mereka sendiri. Contoh, saya hadir di sana pada saat pencurahan Roh Kudus, saya mendengar bahasa Indonesia, mereka itu belum tentu mereka mengucapkan vokal bahasa Indonesia di sana. Tapi pengamatan daripada Ezra Soro di sini, penelitiannya adalah glossais. Glossais adalah beragam bahasa, susunan bahasa, bukan bentuk jamak, tapi ricuhan bahasa. Jadi dia mengatakan bahasa tersebut bukan bahasa surga. Dia mengatakan bahasa tersebut bukan bahasa yang di luar dari dunia ini. Pengucapannya, vokal yang diucapkan para rasul. Jadi dia mendefinisikan, terlalu berani dia menafsirkan vokal yang diucapkan itu adalah bahasa bukan dari luar dunia ini. Artinya bahasa dunia ini, bahasa manusia, bahasa sehari-hari yang diucapkan. Saya rasa Alkitab tidak bilang, cuma Alkitab mencatat hanya mendengar di sini, hanya mendengar. Saya baca sekali lagi. Mereka semua tercengang-cengang, heran, termangu-mangu, heran, bingung, lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing, semua yang ada di situ berbagai suku bangsa, mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita. Jadi perlu kita amatin. Kata mendengar menjadi kata kunci sebagai dasar suatu penafsiran di sini, sebagai bantuan untuk penafsiran, sebagai bantuan mengacu alat penafsiran. Mendengar di sini adalah mereka yang mendengar tapi tidak melihat vokal yang diucapkan oleh yang para audiens yang hadir di sana, pendengar yang hadir di sana. Vokal yang diucapkan mereka para rasul apakah
benar-benar itu diucapkan? Kan tidak. Saya rasa penafsirannya terlalu berani berangkat hanya tolaknya mendengar, berkata-kata, bukan mendengar dan melihat mereka berkata-kata. Nah, jadi saya mengatakan secara penafsirannya tidak kuat. Dari grammar dia sudah kalah. Nah, yang ketiga, konteks. Konteks, dia mengacu konteks perikop maupun kitab. Dia mengacu dari kitab Markus 16 ayat yang ke-17, dari Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 10, Kisah Para Rasul 19, 1 Korintus 12, 1 Korintus 14, semua mengacu kepada glosolalia. Benar, memang glosolalia definisi istilah. Definisi istilah tidak memperkuat atau penekanan kemauan daripada si penulis Alkitab. Definisi istilah mengatakan berkata-kata dengan lidah, berbicara dengan lidah. Bukan berarti itu bahasa di dunia ini. Karena teks perikop yang diambilnya ataupun konteks yang diambilnya belum secara keseluruhan. Di 1 Korintus 13 dia tidak ungkapkan hubungan teks tersebut. Saya akan buka 1 Korintus 13, bahwasannya konteks jauhnya belum diambil, belum disertakan di situ. Jadi nggak memenuhi standar penafsiran. Saya akan bacakan 1 Korintus 13. Saya bacakan. Jadi konteks yang diambilnya masih belum secara keseluruhan. Jadi tidak memenuhi standar penafsiran karena ada masih tertulis di sini yang ditulis oleh Rasul Paulus 1 Korintus 13. Saya bacakan. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia dan bahasa malaikat, tapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Jadi kata bahasa malaikat atau bahasa manusia ini membedakan suatu grammar bahasa, susunan bahasa, tata bahasa, aturan bahasa. Jadi Paulus sudah membedakan di sini antara bahasa manusia atau bahasa dunia yang sekarang, bahasa yang ada, dan bahasa malaikat atau bahasa roh. Dia sudah membedakan di sini. Jadi sekalipun engkau mengetahui berbagai macam bahasa manusia atau dapat berbahasa malaikat, jika engkau tidak mempunyai kasih, itu tidak ada gunanya. Jadi konteks ini dalam 1 Korintus 13 harus diikut sertakan juga dalam syarat penafsiran. Jadi syarat penafsiran yang ketiga menurut konteks tidak diikut sertakan dalam 1 Korintus 13 dan 1 Korintus 14 ayat yang kedua. Saya bacakan. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata pada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya, oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Jadi Paulus sudah 2 kali menuliskan bahwasannya ada perbedaan bahasa manusia dan bahasa roh atau bahasa kepada Allah di dalam 1 Korintus 13 maupun dalam 1 Korintus 14. Di 1 Korintus 14 pasal kedua, siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tapi kepada Allah. Jadi jangan dilupakan ini. Jangan tidak diikutsertakan sebagai standar penafsiran dalam tentang bahasa roh. Jadi bahasa roh itu adalah bahasa Allah kepada manusia. Jadi yang keempat, struktur susunan bahasanya. Susunan bahasanya yang keempat itu harus diikutsertakan juga sebagai syarat penafsiran, yaitu dari susunan bahasa yang diucapkan Rasul Paulus mulai daripada 1 Korintus 12, 1 Korintus 13, 1 Korintus 14. Jadi susunan bahasa tentang bahasa roh tidak semua menyatakan glosolalia. Tidak semua. Jadi ada yang tidak mengatakan glosolalia. Jadi cuma di beberapa ayat memang ada dikatakan glosolalia.
di 1 Korintus berapa tadi 12, mungkin ada dikatakan glosalia. Memang di Markus 16 maupun di Kisah Para Rasul 2, Kisah Para Rasul 10, Kisah Para Rasul 19, definisi istilah glossolalia ataupun penekanan bahasa di Kisah Para Rasul Kisah Para Rasul 2 dalam pendengaran para audiens di sana dialektos. Memang benar dialektos, bukan berarti dialek. Memang dialek itu emang karena dia tahu dialeknya yang didengar bahasa tersebut, makanya mereka mengungkapkan bahasa daerah, bahasa asalnya yang didengarnya pada saat Rasul berbahasa roh. Jadi kalau Bapak katakan bahasa manusia tidak memenuhi standar penafsiran, melihat daripada syarat penafsiran secara akademik, secara teologi. Jadi kesimpulan dari Bapak tadi yang pertama saya sudah catat dan sudah saya lihat dari Bapak Pendeta Ezra Soro. Pertama dia katakan bahasa manusia, bahasa yang ada di dunia saat ini, bukan bahasa di luar dunia ini atau bukan bahasa surga. Kekeliruan penafsiran karena dia tidak memenuhi standar. Kalaupun dia mengacu kepada penekanan pendengaran audiens mendengar, tapi kan tidak melihat vokal yang diucapkannya. Itu adalah alat bantu untuk penafsiran, adalah tidak melihat vokal yang diucapkan, hanya mendengar dialek yang diucapkan. Jadi kalau dialektos yang diangkat sebagai penekanan penafsiran, saya rasa tidak memenuhi standar daripada penafsiran. Yang kedua, bahasa itu sungguh-sungguh bahasa dunia ini menurut dia. Jadi kalau dikatakan bahasanya adalah bahasa dunia ini, bahasa yang penekanannya dari dialektos glossolalia, penekanan penafsirannya, memang kita berkata-kata bilang, oh kan lidah juga yang berbunyi. Bilang lidah, bernyanyi kan lidah juga. Itu hanya sekedar definisi istilah. Definisi istilah. Jadi kalau kita tekankan lagi penekanan bahasa, di sini bahasa roh itu timbul dari mana? Kan dari tiupan angin. Saya bacakan sekali lagi, dari Roh Kudus. Bukan bahasa yang sebelumnya diperdengarkan atau dipelajari para rasul sebelumnya. Contohnya, nanti kalau Roh Kudus turun dan mempelajari bahasa ini, Yesus kan tidak ada bilang begitu. Cuma dikatakan kalian menanti-nantikan saya di hari ke-10 saat kenaikannya untuk menerima pencurahan Roh Kudus. Sedangkan mereka sendiri tidak mengetahui sebab musabab akan mendapat bahasa roh tersebut. Itu kan datangnya tiba-tiba spontanitas akibat roh tersebut menghinggapi mereka. Seperti nyala lidah-lidah api. Jadi roh itu yang hinggap. Setelah mereka dihinggapi lidah-lidah api itu, roh tersebut, mereka kepenuhan Roh Kudus, mereka baru berbahasa lidah, berbahasa roh. Jadi mereka bukan berkata-kata kepada manusia di sekitarnya. Mereka tidak ada beranggapan untuk menyampaikan sesuatu kepada mereka, tapi spontanitas, tiba-tiba, tidak direncanakan. Setelah mereka kepenuhan Roh Kudus, mereka langsung berkata-kata berbahasa roh. Nanti di sini akan saya lihat cuplikannya bagaimana berbahasa roh tersebut, ilustrasinya dalam bentuk video pada saat zaman para rasul, supaya pemirsa memahami bagaimana sebenarnya yang Alkitabiah bahasa roh tersebut. Yang ketiga, kesimpulan daripada Bapak Pendeta Ezra Soro, dia mengacu kepada hermeneutik yang tertulis dalam 1 Korintus 12 ayat ke-10. 1 Korintus 12 ayat ke-10. Saya bacakan dulu ya. Dia penekanan di sini, penekanan penafsirannya. 1 Korintus 12 ayat 10. Kepada seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat dan kepada saya ulangi sekali lagi. Kepada yang seorang roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat, dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk bernubuat, dan kepada yang lain lagi ia memberikan karunia untuk membedakan bermacam-macam roh. Kepada yang seorang ia memberikan karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh,
dan kepada yang lain ia memberikan karunia untuk menafsirkan bahasa roh itu. Tetapi semuanya ini dikerjakan oleh roh yang satu dan yang sama. Jadi kalau Bapak Pendeta Esrasoro mengacu kepada hermeneutika, di sini menafsirkan, menerjemahkan memang benar. Menerjemahkan. Jadi menerjemahkan di sini kata menerjemahkan bukan menerjemahkan seperti bahasa Inggris atau bahasa Jerman, bahasa Prancis, bahasa Indonesia, Malaysia, dan bahasa Belanda. Bukan itu maksudnya. Supaya jangan terjadi kekeliruan. Kata menafsirkan memang hermeneutika. Bukan maksudnya menerjemahkan bahasa yang ada di dunia ini. Bukan maksudnya penulisan Rasul Paulus yang ada saat kita sekarang ini. Maksudnya menafsirkan bahasa roh kepada Tuhan. Kalau beliau mengatakan Pak Pendeta Esrasoro bunyi yang rancu yang dibunyikan desas-desis yang tidak mengandung arti, saya rasa Bapak Pendeta Esrasoro sesuatu kekeliruan. Kenapa tidak mengandung arti? Mungkin Bapak pernah mendengar seseorang berbahasa roh di mana atau di tempat ibadah mana? Bapak mendengar bahasa roh itu pernah Bapak dengar seperti desas-desis atau rancu sikala bala. Kalau saya kembalikan, Bapak memang tidak dapat menafsirkannya. Kalau Bapak mendengar seperti itu, Bapak tidak dapat menafsirkannya. Mungkin orang mengucapkannya asal-asal atau dibuat-buat supaya kelihatan lebih rohani. Sesuatu kekeliruan juga kepada orang yang mengatakan, mengutarakan seperti itu, mengucapkan. Tapi bukan begitu yang dimaksudkan bahasa roh. Tapi bahasa roh yang berbicara kepada Tuhan. Kalau memang di sini kata hermeneutik, Bapak katakan mengacu kepada penekanan penafsiran yang seperti bahasa Jerman yang harus ada orang menafsirkannya, memang tidak salah. Bukan menafsirkan bahasa Jerman, bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Indonesia atau bahasa lainnya yang ada kita tahu saat dunia sekarang ini. Bukan itu maksudnya. Jadi Paulus di sini mengacu kepada, makanya kita baca teks yang atas tadi. Hubungan teks tersebut adalah di dalam 1 Korintus 14, dalam 1 Korintus 14, 1 Korintus 13. Jadi saya rasa ini kekeliruan penafsiran kalau dia penekanannya dalam membuat satu kesimpulan. Jadi hermeneutik yang dimaksudkan Bapak Pendeta Esrasoro di sini adalah hermeneutik untuk menafsirkan bahasa roh tersebut, bukan sebagai penekanan bahwa bahasa itu dapat diterjemahkan, bahasa yang manusia yang dapat diterjemahkan, atau bahasa sehari-hari yang dapat diterjemahkan seperti bahasa Inggris, bahasa Spanyol, atau bahasa Belanda dan sebagainya. Tapi adalah bahasa Allah yang dapat ditafsirkan. Contoh yang di dalam Kisah Para Rasul tadi, ayat yang ke-6, Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-6, mereka dapat mendengar berkata-kata, Rasul itu berbahasa dengan bahasa mereka. Artinya mereka mendengar Rasul itu, mendengar dialek mereka, intonasinya, bahasa daerah asal mereka. Jadi kalau kita buat di sini sebagai alat bantu penafsiran, bisa juga mendengar di sini mereka dapat menafsirkannya. Mereka dapat menafsirkan bahasa itu. Karena yang hadir di sana adalah orang-orang yang percaya kepada Yesus, orang-orang beriman, sehingga mereka dapat menafsirkan bahasa yang diucapkan oleh para rasul kepada Allah. Jadi statement maupun bahasa para rasul kepada Allah, audiens dapat menafsirkannya. Jadi di sini audiens bisa menafsirkan bahasa para rasul tersebut. Tapi bentuk vokal atau lidah yang diucapkan audiens, para audiens yang hadir di sana, para orang-orang percaya yang hadir di sana pada zaman para rasul tersebut, bukan berarti mereka melihat vokal yang diucapkannya. Jadi itulah untuk menanggapi tentang hermeneutik yang dimaksudkan oleh Pendeta Esrasoro. Oke, jadi kita sudah melihat dan saya sudah menjelaskan standar penafsiran yang benar secara alkitabiah atau secara akademik atau secara teologi harus mengikutsertakan syarat-syarat keempat tersebut. Pertama, histori; kedua, grammar; ketiga, konteks; yang keempat, struktur susunan ataupun susunan bahasa.
Jadi kita sudah melihat, mengulas semua dan sudah membedah bahwa kesimpulan yang diberikan Bapak Pendeta Ezra Soro yang mengangkat 1 sampai 3 poin tadi, bahasa roh adalah bahasa yang ada di dunia ini, bukan bahasa surga, bukan bahasa kepada Allah. Ini tidak dapat diterima karena tidak memenuhi standar penafsiran sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan pembedahan tafsiran yang sudah kita lakukan, yang sudah saya jabarkan tadi. Jadi kesimpulan terakhir, bahasa roh adalah kemampuan rohani seseorang untuk berbicara kepada Allah sesuai dengan kehendak Roh Kudus, sehingga para audiens yang dapat menafsirkannya, dapat mendengarkannya, dapat memahaminya secara bahasa mereka sendiri pada saat zaman Kisah Para Rasul. Itu kesimpulan terakhir tentang tanggapan saya bahwa bahasa roh itu adalah bahasa kepada Allah, bahasa kepada Tuhan, bahasa kepada Roh Kudus, bukan bahasa kepada manusia. Jadi dapat ditolak penafsiran Bapak Ezra Soro tidak memenuhi standarisasi syarat penafsiran secara akademik. Terima kasih, semoga bermanfaat ini kepada para pemirsa YouTube. Karena keterbatasan daripada alat rekam yang saya punya, video yang saya katakan tadi tidak dapat direkam saat ini atau tidak dapat saya upload kemarin. Mungkin beberapa waktu yang akan datang saya akan upload isi video tersebut, bagaimana bahasa roh yang alkitabiah, sehingga nanti para pemirsa YouTube dapat mengetahui atau dapat melihat bentuk-bentuk bahasa roh yang dimaksudkan pada zaman Kisah Para Rasul. Terima kasih para pemirsa YouTube yang sudah menyaksikan semua penjelasan ini. Semoga bermanfaat. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya.